warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siska Herawati. Saya merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 41 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA. Nomor induk mahasiswa saya 2200103923097104. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 41 dengan materi sistem ekspresi manusia, submateri gangguan pada sistem ekspresi manusia, dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik. Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar pada hari ini berjalan dengan baik. Silakan Farid memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapakah ini yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah kalian semua hadir. Anak-anak, coba kalian periksa kebersihan kelas. Apakah ada sampah di kolong meja dan kolom bangku kalian? Ada, Bu. Bagus, tidak ada sampah menunjukkan kalian siap untuk belajar. Anak-anak, kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Siapkan alat tulis dan buku kalian. Anak-anak, ibu harapkan kalian semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Pada hari ini, ibu akan memberikan hadiah berupa nilai tambahan pada kalian semua apabila kalian semua aktif dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya apa yang sudah kalian pelajari? Betul. Sebutkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekspresi pada manusia dan zat yang diekspresikan. Ya, Bu. Silakan. Organ yang berperan sebagai alat ekspresi pada manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Betul. Alhamdulillah kalian semua masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, tubuh manusia mengeluarkan berbagai macam zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Berbagai zat tersebut perlu dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Misalnya saja zat sisa urin. Apabila kalian sering menahan keluar urin atau menahan kencing, akan memicu terkena penyakit batu ginjal. Anak, pada hari ini kalian akan belajar materi sistem ekspresi manusia, submateri gangguan pada sistem ekspresi manusia, dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan literasi pada bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis penyakit-penyakit yang berhubungan pada sistem ekspresi manusia dengan tepat. 2. Melalui kegiatan literasi pada bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat mendiagnosis penyebab gangguan kesehatan sistem ekspresi manusia dengan tepat. 3. Melalui kegiatan literasi pada bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat mendiagnosis, pencegahan, dan penanggulangan gangguan kesehatan sistem ekspresi manusia dengan tepat. 4. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan
penyebab dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi dengan percaya diri. Anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, mempelajari materi ini membantu kalian mengetahui berbagai gangguan pada sistem ekspresi sehingga kalian dapat menjawab terjadinya gangguan tersebut dan berupaya untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Secara berkelompok, kalian akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan terkait gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Anak-anak, selama kegiatan pembelajaran berlangsung akan ada penilaian. Penilaian yang terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap menilai Anda sikap disiplin, jujur, dan kerjasama. Penilaian pengetahuan terdiri dari tes awal atau pretest dan tes akhir post-test. Kemudian, penilaian keterampilan dinilai adalah keterampilan diskusi dan presentasi. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Ibu akan memberikan pretest menggunakan aplikasi Google Form. Gunakan HP kalian untuk mengerjakan pretest ya. Link pretest Ibu bagikan di grup kelas. Silakan bukakan HP kalian. Saya sudah Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan pretest? Sudah, Bu. Alhamdulillah, silakan balik kembali HP kalian di atas meja. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, Ibu akan menayangkan video tentang gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi. Kalian amati dengan baik-baik tayangan video tersebut. Kemudian catatlah hal-hal penting yang terdapat pada video tersebut. Lalu buatlah rumusan masalahnya. Halo semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem ekspresi manusia. Sebelumnya, mari kita ingat kembali pengertian dari sistem ekspresi tersebut, bahwa sistem ekskresi adalah sebuah sistem yang terdapat dalam tubuh manusia yang terdiri atas 4 organ, yakni ginjal, paru-paru, hati, dan kulit, di mana keempat organ ini memiliki fungsi untuk mengekskresikan atau mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa penyakit atau kelainan dari sistem tersebut. Langsung saja kita bahas yuk. Pertama adalah penyakit atau kelainan yang terjadi di organ ginjal. 1. Albuminuria adalah kelainan pada ginjal karena terdapat albumin dan protein di dalam urin. Hal ini merupakan suatu gejala kerusakan alat filtrasi, yaitu glomerulus pada ginjal. Penyakit ini menyebabkan terlalu banyak albumin yang lolos dari saringan ginjal dan terbuang bersama urin. Nah, dari tayangan video tadi, apa rumusan masalahnya? Maka seseorang dapat mengalami gangguan pada sistem ekspresi. Bu, bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem ekspresi? Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem ekspresi? Nah, anak, silakan kalian berdiskusi bersama dengan teman sekelompok untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Ya, silakan kalian duduk bersama dengan teman kelompok masing-masing, kelompok yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Anak-anak, Ibu akan membagikan bahan ajar dan KKPD ya. Bahan ajar dibagikan di WA grup kelas. Anak-anak, Ibu akan membagikan KKPD. Anak-anak, perhatikan semua ya. KKPD ini dikerjakan bersama dengan teman sekelompok ya. Silakan kalian berbagi tugas mencari data-data yang diperlukan untuk mengerjakan KKPD.
Kalian dapat bertanya kepada ibu apabila kalian menemui kendala dalam mengerjakan KKP. Selamat mengerjakan. Saya ingin bertanya, apa benar penyakit MPD disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus? Anak-anak, untuk buku paket kalian dapat temukannya ya pada halaman 100 ya. Jangan lupa buku paketnya dari halaman 100 sampai dengan halaman 104. Halaman 100 ya. Jangan lupa buku paketnya dari halaman 100 sampai dengan halaman 104. Bu, kelompok 1 sudah selesai. Bagus. Bu, kelompok 3 sudah selesai. Bagus. Bu, kelompok 2 sudah selesai. Bagus. Bu, kelompok 3 sudah selesai. Bagus. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah selesai mengerjakan hasil diskusi. Kita selanjutnya yaitu presentasi. Jadi ya,
Semua kelompok secara bergiliran maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang tidak maju ke depan harap memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Presentasi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Saya Muhammad Farid Bistira. Saya Alvaro Anugratis. Nama penyakit nefritis, penyebabnya infeksi bakteri Streptococcus sp. Pencegahannya 1. Menjaga tekanan darah dan gula darah dalam batas normal atau sehat. 2. Berolahraga secara teratur. Penanggulangannya proses cuci darah atau pencangkohan ginjal. Nama penyakit batu ginjal. Penyebabnya kurang minum air putih, terlalu banyak protein hewani, kurang olahraga. Pencegahannya konsumsi air putih yaitu 1-3 liter setiap hari, membatasi konsumsi garam. Penanggulangannya konsultasi dengan dokter jika harus mengonsumsi suplemen kalsium atau vitamin. Nama penyakit kabut penyebabnya 1. Kerusakan pada virus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein 2 awalnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat gejala infeksi. Pencegahannya 1. Menghindari rokok dan konsumsi alkohol. 3. Konsumsi air cukup. 4. Rutin jalan olahraga dan pola bersinar. Penanggulangannya konsultasi dengan dokter untuk penggunaan obat tekanan darah yang berguna untuk mengontrol tekanan darah di glomerulus dan menurunkan jumlah protein dalam tubuh. Nama penyakit hematuria disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran kemih. Batu pada saluran kemih, infeksi juga akibat bakteri atau virus. Cara pencegahannya 1. Tidak mengambil air kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Perkenalkan, nama saya Zerita Putri Wiansyah. Nama saya Lina Maulana Dari. Nama saya Sakita Fatiswa. Nama penyakit albuminuria penyebab 1. Kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein. 2. Hipertensi. 3. diabetes. Pencegahan 1. Menghindari rokok dan konsumsi alkohol. 2. Konsumsi air mineral cukup. 3. Rutin berolahraga dan pola hidup sehat. Penanggulangan konsultasi dengan dokter untuk penggunaan obat tekanan darah yang berguna untuk mengontrol tekanan darah di glomerulus dan menurunkan jumlah protein dalam tubuh. Nama penyakit hematuria penyebab 1. Infeksi bakteri pada saluran kemih. 2. Cedera ginjal. 3. Infeksi obat-obatan. Pencegahan 1. Tidak pernah buang air kecil. 2. Berolahraga secara rutin. 3. Banyak minum air putih. Penanggulangan konsultasi dengan dokter untuk menggunakan obat tekanan darah yang berguna untuk mengontrol tekanan darah di
Penyakit akan kanker ginjal penyebab 1. Kebiasaan merokok, 2. Pertambahan usia, 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kelompok 3 silakan presentasi ke depan. Nama saya Aidil Radwadi. Nama saya Muhammad Syahid Al-Ghazali. Nama saya Kalina Nadira Sujana. Nama saya Denis Ania Kamisti. Nama saya Musa Udana. Nama penyakit pada ginjal penyebab 1. Kurang minum air putih, 2. Terlalu banyak protein hewani, 3. Konsumsi oksal atau kulit, 4. Faktor genetik dan infeksi. Pencegahan 1. Konsumsi air putih yaitu 1-3 liter setiap hari, 2. Membatasi konsumsi garam, 3. Tidak sering menahan buang air kecil. 6. Penanganan 1. Membatasi asupan garam, 2. Mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan asam urat tinggi, 3. Pada ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Nama penyakit albuminuria. Penyebab 1. Hipertensi, 2. Diabetes, 3. lupus. Pencegahan 1. Menghindari rokok dan konsumsi alkohol, 2. Konsumsi air mineral cukup, 3. Rutin berolahraga dan pola hidup sehat. Penanggulangan konsultasi dengan dokter untuk penggunaan obat tekanan darah yang berguna untuk mengontrol tekanan darah di glomerulus dan menurunkan jumlah kalsium dalam tubuh. Nama penyakit hemofilia. Penyebab 1. Infeksi pada saluran kemih, 2. Kanker, 3. efek samping obat-obatan. Pencegahan 1. Tidak menahan buang air kecil, 2. Membersihkan tempat keluarnya urin dari arah belakang ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari tubuh, 3. Mengurangi konsumsi garam, 4. Banyak minum air putih. Penanggulangan memberi antibiotik untuk menaklukkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Nama penyakit diabetes insipidus. Penyebab tubuh kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Pencegahan 1. Mengatur pola makan, 2. Menjaga makanan dengan diet rendah garam, 3. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur untuk mencegah kesehatan. Hindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Kesimpulan hasil diskusi. Gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia antara lain hepatitis, batu ginjal, albuminuria, hemofhilia, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat biang keturunan. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal. Reaktif renalis. Saluran ginjal akan maju kuning. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Diabetes insipidus disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di saluran tersebut dalam ginjal. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi adalah mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, tidak menunda buang air kecil. Apakah ada yang bertanya atau menanggapi? Silakan. Maaf, bisa diulang kembali, apa penyebab seseorang mengalami diabetes insipidus? Diabetes insipidus disebabkan karena tubuh kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Apakah sudah cukup jelas jawaban dari kelompok kami? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil studinya. Hasil selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Kuda. Masyarakat terbuka. Saya Ahmad Mahedi. Nama penyakit batu ginjal. Penyebab 1. Kurang minum air putih. 2. Terlalu banyak protein hewani. 3. Kurang olahraga. Pencegahan 1. Konsumsi air putih yaitu 1-3 liter setiap hari. 2. Membatasi konsumsi garam. 3. Tidak sering menahan buang air kecil. Penanggulangan 1. Mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan asam urat tinggi. 2. Membatasi asupan garam. 3. Menghindar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memperkenalkan hasil bukunya. Selanjutnya kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rantika India Putri. Nama saya Windy Dina Dewi. Nama saya Muhammad Adi Santoso. Nama saya Pak Karteno. Nama saya Dr. Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nama penyakit hematuria. Penyebab infeksi bakteri pada saluran kemih, batu ginjal pada saluran kemih, infeksi ginjal akibat bakteri atau virus. Pencegahan tidak menahan buang air kecil, banyak minum air putih, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Penanggulangan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Nama penyakit diabetes insipidus. Penyebab tubuh kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Pencegahan 1. Mengatur pola makan. 2. Menjaga makanan dengan diet rendah garam. 3. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan. Penanggulangannya memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran secara normal. Nama penyakit yang tertinggal penyebab kebiasaan merokok, tambahan usia, obesitas atau berat badan berlebih. Pencegahan berhenti merokok, menjaga tekanan darah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi ke depan. Oke, alhamdulillah seluruh kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak, pada kegiatan sebelumnya sudah disebutkan rumusan masalah bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem ekspresi. Saya Bu. Silakan Farid. Upaya kita menjaga kesehatan sistem ekspresi antara lain mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Silakan. Tidak merokok dan tidak minum minuman alkohol. Betul ya. Anak-anak, kesehatan alat ekspresi penting untuk dijaga. Namun, ada beberapa gangguan pada alat ekspresi jika kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Gangguan atau penyakit pada alat ekspresi antara lain batu ginjal, hematuria, albuminuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Beberapa upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ alat ekspresi yaitu mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, tidak merokok, rajin berolahraga, kemudian tidak menunda untuk buang air kecil. Dari kegiatan belajar pada hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Saya Bu, gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi kali
lagi? Saya Bu, media adalah kelainan yang terjadi akibat adanya kerusakan pada neurones yang berperan dalam proses iritasi sehingga pada kulit ditemukan adanya sensitif. Silakan. Saya Bu, penyakit biang keringat. Penyakit yang terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Saya Bu, upaya untuk menjaga kesehatan sistem infeksi, pertama menjaga pola makan, yang kedua dengan minyak putih minimal 2 liter sehari, yang ketiga tidak menunda untuk program kecil. Alhamdulillah, saya sudah dapat membuat kesimpulan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan post test menggunakan Google Form. Ya. Silakan HP kalian untuk mengerjakan post test. Ini post test dibagikan di WA Ibu kelas. Sudah Bu. Anak-anak, kalian semua sudah selesai mengerjakan post test? Sudah Bu. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu refleksi proses pembelajaran. Anak-anak, Ibu harapkan kalian menjawab jujur pertanyaan-pertanyaan yang ada pada refleksi. Pertanyaannya itu antara lain, apakah kalian senang dengan pembelajaran pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ya, gunakan HP kalian untuk mengerjakan refleksi. Ini refleksi dibagikan di WA grup kelas. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan refleksi? Sudah Bu. Anak-anak, tadi di awal pembelajaran, Ibu sudah mengumumkan bahwa siswa yang aktif pada kegiatan belajar pada hari ini akan mendapatkan hadiah berupa nilai tambahan. Siapakah siswa tersebut? Citra Bu. Tepuk tangan untuk Citra. Anak-anak, pada pertemuan berikutnya kalian akan membuat poster dengan tema menjaga kesehatan organ-organ ekspresi. Poster dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Canva. Apakah ada pertanyaan? Bu, poster dikerjakan secara individu atau berkelompok? Berkelompok. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah paham ya. Oke, baiklah anak-anak, kegiatan belajar pada hari ini sudah selesai. Rapikan bangku dan meja, alat tulis dan buku kalian.
pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan belajar pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita pulang kembali ke rumah dengan selamat. Silakan Bayu memimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Mulai salam.